Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bismillah Bincang Islamia. Sama gue Bunga. Dan gua Genta. Pada saat hari ini kita udah kedatangan sang pencerah kita, yaitu Ustadz Thohirin San Miharja atau lebih dikenal dengan UTS. UTS itu Ustadz ya? Iya, Ustadz Thohirin San Miharja. Pak Ustadz, gimana nih puasanya? Kan bentar lagi sekarang udah minggu-minggu ketiga. Terakhir, ya? Iya, minggu terakhir. Udah nggak berasa Dan ya? bentar lagi lebaran itu. Ya betul, alhamdulillah ya sejauh ini semuanya baik dan alhamdulillah makin semangat nih ya. Kalau baru mulai itu kan bawaannya lemes tuh, ya kan? Nah begitu sudah setengah dan kemudian sudah hampir selesai, ini sudah terbiasa, malah sudah menjadi habit ya, sudah menjadi habit. Jadi semakin semangat lagi, bukannya malah menjadi kendor gitu. Alhamdulillah. Sampai di hari yang kesekian ini, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah rapat ya Pak semuanya. Alhamdulillah, ya kan? Iya. Kecuali Bunga nih kayaknya ada yang bolong-bolong. Iya, Bunga gimana puasanya mungkin? Alhamdulillah, iya Pak. Udah bolong 3. Betul. Dan jangan lupa nih ya, harus ganti. Oh betul Pak, karena yang kita tahu nih, saya sendiri juga pernah ngerasain abis PMS, udah selesai lebaran, habis itu lupa batal berapa ya kemarin? PMS apa tuh? Pemadam? Pemadam kebakaran. Oh, bukan Pak, itu loh PMS tuh haid ya Pak. Libur ya. Perempuan dalam sebulan-sebulannya ya pemirsa pasti ada ya seperti itu halangan. Tapi jangan lupa harus diganti dia. Jadi kalau di Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 184 tuh ya. Ya pemirsa sekalian, jadi di situ faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Jadi barang siapa yang sakit. Nah, PMS ini dikategorikan sakit nih. Jadi seperti orang yang sakit itu gitu ya. Maka fa'iddatun min ayyamin ukhor. Maka dia harus ganti pada hari yang lain. Gitu. Kalau bayar utang tuh caranya gimana? Makin cepat makin baik kan gitu ya. Iya, Betul. Seperti Bukan itu. Makin lupa, makin gak mau. Nggak boleh, jangan sampai udah ketunda nih ya, udah ketemu lagi Ramadan nih belum diganti. Nah ya kan, malah bahkan kadang kan udah deket-deket Ramadan nih baru mau ganti-ganti tuh. Nah itu jangan. Jadi fa'iddatun min ayamin ukhor, harus diganti di hari berikutnya setelah lepas bulan Ramadan. Berarti setelah lebaran tuh harus diganti Pak Ustadz. Dan sebelum bulan Ramadan yang akan datang berarti Pak. Ya betul. Jadi sebelum datang bulan Ramadan yang akan datang Harus cepat-cepat diganti ya Pak. harus diganti. Tapi yang nggak boleh setelah kita lebaran adalah di hari lebarannya, ya kan? Di hari lebarannya itu haram untuk kita melakukan puasa. Diharamkan justru. Tapi pada hari kedua, ya kan, tanggal 2 Syawal itu sudah boleh berpuasa. Jadi secepatnya lah kalau bisa ya Pak. Betul. Nah, Gen, lu bagaimana? Nah Pak Ustadz, kebetulan kan banyak ada juga pembahasan tentang orang-orang yang nanya puasa Syawal. Nah, kita juga banyak orang yang sebenarnya kita pun nggak kurang mengerti dengan puasa Syawal tuh Pak. Iya. Puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Nah ini pemirsa sekalian, jadi ini penting sekali ya. Jadi kita kaum muslimin umat Muhammad SAW itu kan usianya pendek nih. Ya kalau menurut penelitian agen asuransi itu kan ya. Agen asuransi kan. Itu kan dia kan usia kan antara kita 65 sampai 70 tuh rata-rata tuh. Ya kan rata-rata segitu. Kalau perempuan itu ini menurut agen asuransi juga nih ya. Itu dia usianya lebih panjang. Harapan hidupnya perempuan lebih panjang, tapi dia lebih sering sakit. Waduh. Artinya kalau dia ngambil asuransi jiwa, perempuan lebih murah, tapi kalau asuransi kesehatan lebih mahal. Sebaliknya laki-laki ini malah jualan asuransi ya. Nggak apa-apa, ini ilmu Ustaz. Iya, jadi kita semua tahu Pak tentang itu. Kita bicara soal usia. Jadi tadi apa tadi? Puasa Syawal. Ya, jadi usia umat Muhammad ini boleh pendek, tapi pahala itu banyak. Itu keistimewaan kita ya. Kalau umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa itu usianya luar biasa, ratusan tahun. 100 gitu. tahun ke atas bahkan. Dan umat Nabi Musa itu dulu sholat nggak 50. 50? 50. Itu per hari Pak? Iya, sehari semalam itu 50. 50? 50 waktu. Nah, kita cuma 5, tapi kita
dilipat gandakan 10 kan satu kebaikan 10 kali lipat kita. Jadi kita seperti 50, bayangkan. Nah, sama juga di dalam puasa ini ternyata kita bisa puasa sepanjang tahun. Ya kan, pemirsa, ini luar biasa sekali. Masya Allah banget. Jadi kita bisa puasa sepanjang tahun. Tapi sebenarnya caranya hanya puasa di bulan Ramadan, kemudian puasa 6 hari Syawal. Jadi ini hadis riwayat Muslim ya, sahih. Jadi man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annahu yasumud dahra. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Kata Rasul, barang siapa yang puasa bulan Ramadan, puasa juga nih Ramadan, jangan pula terus ngambil 6-nya doang. Ya kan? Puasa sama aja gitu. Iya, itu nggak dapat itu, jangan kan setahun itu nggak dapat, zong semua. Jadi syaratnya itu harus Ramadannya tuh, Ramadannya bener, ya kan? Terus ditambah 6 hari di bulan Syawal, summa atba'ahu sittan min Syawal. Nah, fa ka'annahu yasumud dahra, maka dia seperti puasa setahun. Berarti kita masih bingung juga nih, mana yang lebih diutamakan gitu Pak Ustadz, puasa Syawal atau ganti puasa bulan Ramadan yang sebelumnya dulu nih Pak? Yang lebih diutamakan tuh. Ya kan punya hutang ya nih ya. Iya, Pak. Ya, jadi sebenarnya nggak mana yang dilakukan dulu ya sebenarnya ya kan, sebenarnya kan dalam sebulan itu kan cukup lama ya. Umpamanya kita punya hutang, katakanlah kalau perempuan mungkin ya 5 hari atau mungkin 10 hari ya. Iya. Ini ada nanti ada beberapa rukhsah lagi sih sebenarnya ya. Kalau yang nggak normal itu nanti sebenarnya bisa diganti dengan fidyah ya. Tapi kalau yang ketinggalan 5 hari normal aja ya begitu ya. Beda lagi kalau yang menyusui kan. Iya. Nah, itu yang menyusui nanti beda lagi ininya apa? Dispensasinya. Jadi tetap aja semuanya itu kita berusaha lakukan gitu. Kalau di bulan Syawal ya kita kejar yang 6 itu ya. Ini kan bukan berarti kita memprioritaskan sunnah, bukan begitu istilahnya. Karena kan secara syariat masih ada waktu lah, insya Allah ya. Masih ada waktu. Jadi seumpamanya saya mau puasa dulu yang sunnah nih 6, boleh. Kan 6 itu kan nggak harus berurutan nih ya pemirsa sekalian. Jadi 6 itu bisa selang-seling gitu. Umpamanya di setiap Senin gitu ya, umpamanya ya Senin, terus besoknya ganti gitu. Jadi mumpung semangat puasa masih ada, jadi selesaiin di Syawal akan lebih bagus. Seperti itu. Teman-teman sudah banyak ya ilmunya ya Gen. Iya, udah ngerti, udah lebih ngerti lah ya. Alhamdulillah kita sudah mengerti sedikit demi sedikit. Tapi teman-teman kita juga banyak nih yang nanya Gen. Nah, bener banget Bunga. Kita kan buka Q&A ya di Iya, kita IG. buka Q&A di IG-nya PMB Wangka. Iya, betul banget. Nah, kita bantu teman-teman kita nih yang masih belum ngerti ya Ustadz, tanya jawab. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi Tanya Ustadz. Nah, sekarang kita udah masuk ke segmen 2, yaitu Tanya Ustadz. Nah, oke, buat sobat-sobat bingung di rumah, kita udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua nih yang kalian tanyain ke kita. Oke, langsung aja Bunga. Pertanyaan pertama, langsung dibacakan. Dari Kukang_Ramah. Bisa nggak sih Pak Ustadz utang puasa dibayar nggak pakai puasa tapi pakai uang? Ini kebanyakan uang nih Pak. Waduh. Daripada puasa mendingan bayar nih ya. Nah, karena duitnya berlebih kayaknya tuh. Nah, jadi ada beberapa yang boleh. Oh, boleh ada, Pak. tapi orang tertentu ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah 184 yang tadi saya baca di ujungnya itu ya, itu ada kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Nah, barang siapa yang tidak mampu berpuasa. Nah, dia nggak mampu nih ya, sakit nih umpamanya, tapi memang nggak ada harapan untuk sembuh. Sakit parah atau orang yang sudah sangat tua. Nah, ini yang nanya nih mungkin orang tua nih yang nanya Pak Ustadz. Orang tua nih yang nanya nih. Ya kalau memang itu sudah tua kan nggak mungkin lagi puasa, nggak bisa berpuasa. Dia bayarnya nggak pakai puasa, tapi bisa membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, dia bersedekah ya. Penonton sekalian ya, dia bersedekah sehari memberi makan untuk 1 orang miskin. Ya, memberi makannya sekadar yang biasa dia makan. Umpamanya dia sehari-hari ya, dia biasa makan pakai ayam ya, umpamanya ya, dia berarti segitu gitu ya. Segitu minimal.
Ya, faman tatawwa khair, barang siapa yang melebihkan itu akan lebih bagus lagi gitu. Jadi boleh, tapi untuk orang-orang yang memang sakit, tidak ada harapan sembuh ya. Terus orang-orang yang memang tidak kuat untuk berpuasa itu boleh. Jadi boleh ya Pak kalau untuk orang yang tidak mampu sama orang yang mungkin nggak kuat untuk membayar puasa gitu Iya, bener Gen. banget. Nah gitu nih Kukang Ramah jawabannya sudah terjawab ya. Oke lanjut aja. Oke, pertanyaan kedua datang dari Dava Aditya. Ustadz, Apa-apa? Ya. kalau saya bayar hutang puasa dengan puasa Senin Kamis, gimana Pak Ustadz? Boleh, tapi niatnya membayar puasa wajib. Jangan niatkan puasa sunnah gitu. Jangan puasa sunnah. Jadi walaupun hari Senin itu tetap niatnya dia adalah puasa wajib, menggantikan puasa wajib. Perkara pahala hari Seninnya, insya Allah mudah-mudahan sudah include di dalamnya tuh. Ya karena kan Senin tuh udah otomatis Senin. Puasa hari Senin, nah tapi niatnya harus puasa wajib. Kalau niatnya puasa Senin Kamis kan sunnah tuh. Nah itu jadi nggak membayar puasanya gitu. Oke lanjut Pak. Pak Ustadz, kalau kita nggak bayar utang puasa Ramadan bertahun-tahun, kayak pelupa nih Pak. Padahal kita mampu tuh kan, mampu loh Pak. Hukumnya gimana tuh Pak? Ya ini dia yang begini nih, harus bayar juga. Harus dikasih. Ingat harus dibayar ya. Jadi umpamanya sudah berapa tahun nih kan ya, akumulasinya tuh bingung juga mungkin ya. Kalau masih ingat tuh ya sudah tinggal dia ninggalin berapa umpamanya ya, terus kemudian dia mampu puasa dicicil. Iya. Nah, semampu dia ya, semampu dia kan, semampu dia, bukan kan agama ini juga sudah bukan sesuatu yang mensulitkan ya. Andai kata umpamanya wah sepanjang usia saya nih kalau untuk ngegantiin aja nggak bakalan lunas nih gitu ya. Itu abad-abad gitu. Iya, jadi artinya ya dia kan semampunya yang dia mampu, jadi dia sudah ada niat tentu untuk menggantikan puasa kan, seperti itu. Oke Pak Ustadz. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan keempat, yaitu datang dari Wirda Adel. Pertanyaannya, Ustadz, hutang puasa itu ada rentenirnya nggak? Ya. Nih, ini waduh, ini terlalu banyak hutang nih ya. Ini memang gini kasusnya, ini saya ngerti nih, tahu. Biasanya ada pertanyaan gini nih. Biasanya nih kalau udah lewat 1 Ramadan, besoknya bayarnya sehari, katanya ada yang bilang jadi 2 hari tuh, itu rentenir itu maksudnya. Ada gitu? Ya, biasanya suka ada yang begitu tuh, salah paham itu. Jadi katanya nih, kata orang tuh ya, itu nggak jelas dasarnya. Jadi kalau udah puasa nih, punya hutang nih, udah lewat 1 Ramadan belum dibayar, terus besoknya itu jadi berlipat, beranak itu rentenir puasa. Aduh. Nah sebenarnya enggak gitu, enggak ada begitu ya, enggak ada beranak tuh hutang, tetap sehari ya sehari. Tapi bila mana sudah lewat Ramadan kok belum dibayar, itu ya keterlaluan aja namanya kan gitu ya, seperti itu. Apalagi ini bertahun-tahun. Jadi jawabannya itu tidak ada rentenirnya, Tidak tapi ada. tetap harus, kalau misalnya ada utang harus dibayar. Segera. Oke. Oke lanjut Pak. Ustadz, pura-pura amnesia pas punya hutang boleh nggak Pak Ustadz? Waduh. Nah namanya dia orang amnesia. Tahu Oh iya, nggak bisa disalahin juga ya. Namanya ini dia mau nyengaja ya, mau nyengaja amnesia. Gimana amnesia bisa sengaja begini? Semoga nggak amnesia beneran. Pasti enggak ya, pasti itu namanya ya orang mungkin belum diberi kesadaran ya, jadi ya mudah-mudahan saja diberi kesadaran untuk membayarnya kan gitu. Kalau Amin amin ya rabbal alamin. pura-pura lupa ya, kalau sama saya sama Bunga bisa pura-pura ya, tapi kalau sama Allah siapa sih yang bisa pura-pura gitu. Itu jadi nggak mungkin lah orang berpura-pura sama Allah. Allah tahu kan, jadi tidak ada bisa berpura-purain. Yang bener-bener aja nih Diari. Parah, Diari cocok, Diari cocok nih. Oke, langsung ke lanjut ke pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Dari kraul.xx. Pak Ustadz, kalau belum pernah bayar puasa Ramadan karena haid, itu hukumnya gimana Pak? Ya hukumnya harus bayar, wajib bayar. Nah, jadi guys bawah langsung harus bayar. Nggak usah aneh-aneh ya pertanyaannya Iya. tolong. Ya. Ya, tapi bila mana yang sangat berat sekali tadi itu nanti ada apa rukhsah ya, keringanan untuk sebagian diganti dengan fidyah tadi yang memberikan makan orang miskin. Itu ya. Oke. Kayaknya kita udah cukup ya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkutuk. Iya bener banget, dan teman-teman juga paling udah dapat beberapa pengetahuan dari Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, mungkin ada Sedikit kesimpulan. close statement.
Baik ya, jadi puasa itu wajib ya, penonton sekalian semuanya yang di rumah. Jadi kita harus laksanakan, itu bukan hanya perintah Allah ya, tapi itu rumus hidup ya. Ibadah itu manajemen hidup yang manfaatnya bukan pada saat kita mati, tapi justru pada saat kita hidup itu. Pahala kan hanya tambahan bonus ya, tapi ibadah itu harus kita lakukan, termasuk puasa dengan komitmen, karena impactnya adalah untuk kebaikan diri kita. Itu saja. Oke teman-teman, terima kasih. Pak Ustadz juga terima kasih, Terima kasih atas ya Pak pemberitahuan hari atas ini. ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Oke, untuk teman-teman di rumah, teman-teman sobat Bismillah, pokoknya kalian terus pantengin konten Konten Bismillah, Bismillah ini dan yang lain-lain di YouTube PMBU Hamka, dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Betul banget. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. See you. Dadah.